Shalom, selamat malam semua. Gembala belum kelihatan. Oh, sebentar lagi. Terima kasih kepada Gembala Pemkos Surabaya memberi kesempatan untuk saya boleh hadir bersama istri saya dan beberapa anak-anak saya. Baik, kita siap belajar. Saudara, kalau mendengar kata belajar, itu sikap apa yang harus kita miliki? Ayo cepat jawab semuanya. Kalau mendengar kata belajar, sikap hati kita yang bagaimana? Ingin tahu, serius, rajin, fokus. Sebagai murid, salah kabeh. Yang betul, mendengar kata belajar itu pasti yang baru nggak kalau kita pelajari? Belum setanya yang baru nggak? Nah, ini dia. Tiap kali mendengar kata belajar, maka satu sikap yang Tuhan ingin, tinggalkan yang kemarin. Kok nggak amin? Kenapa? Kalau kita belajar tapi tidak mau meninggalkan yang sudah lewat. Ayo jawaban. Kenapa? Kebiasaan bukan. Karena yang sudah lewat itu yang kita sudah tahu. Nah, belajar itu kan untuk yang belum tahu. Nggak amin. Iya. Yo. Ada Bu Eri, kamu kan? Ini pernah jadi gubernurnya Nabili. Oh, jadi Akam juga. Orang paling ribut senabili. Serius kan? Ngomong bahasa Indonesia itu cedal, tapi berani dia ngomong. Ya, lanjut ya. Jadi mendengar kata belajar itu cuma satu sikap kita. Harus tinggalkan yang kemarin-kemarin. Setuju? Harus. Nah, kalau kita tidak mau meninggalkan yang kemarin-kemarin, tetap balik lagi ke sana. Percaya nggak? Kita nggak akan dapat hal yang baru. Ya atau tidak? Misalnya saudara kuliah, misalnya, yang nggak pernah kuliah, tidak apa-apa. Pura-pura aja kuliah supaya kuliah ya, terus dosen masuk ke kelas, terus mengajar. Saudara pasti bingung nggak? Yo. Pasti bingung nggak? Kok nggak pernah kuliah sekarang? Saudara pasti bingung nggak? Bingung. Kenapa? Karena itu yang diajarkan itu yang baru. Kalau saudara belajar nggak pernah rasa bingung, berarti sudah tahu. Tolong kenapa yang kau sini bunyi terus ini? Sama Bu. Ada yang buka mic. Siapa buka mic? Pak Nelson sama Pak Moses. Oh, bukan dari situ. Maaf. Tak kira kamu dua. Ayo Pak Nelson, Pak Moses, jangan buka mic-nya. Saya ulang. Jadi kalau kita belajar, lalu kita sudah tahu itu, kan nggak mungkin. Justru kita belajar itu untuk hal-hal yang kita belum tahu. Maka itu kita bingung. Tapi kalau kita bingung, apa kita ngomong pada dosennya? Pak, Bu dosen, jangan yang itulah. Yang dulu yang saya pernah tahu itu. Kalau saya jadi dosennya, buka kampus dewek. Diajari kok. Lu betul atau salah? Nah, maka itu tadi dalam doa saya. Dari 1 Januari sampai sekarang akhir September ini, kita nggak pernah ngitung seberapa ratus kali kita ke gereja ibadah, betul nggak? Lihat atau tidak? Nggak ngitung. Bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali Papa hadir untuk kita, Dia pasti memberikan hal-hal yang baru. Amin. Dan di situ kita harus ikuti. Maka kita tinggalkan yang sudah lewat. Semanis apa kejadian yang sudah lewat,
Sepahit apa peristiwa yang sudah lewat, bisa balik lagi? Nggak bisa, dan nggak ada gunanya dibalikkan lagi ke sini, karena itu sudah basi. Jadi kata cukuplah anugerah Tuhan buat kami itu betul, nikmati itu. Oke. Satu-satunya masalah, dengar ya, satu-satunya masalah di hidup kita itu bukan karena nggak punya uang. Satu-satunya masalah di hidup kita bukan karena sakit, bukan karena ini, bukan karena itu. Satu-satunya masalah di hidup kita, kalau kita memaksa Tuhan untuk menuruti keinginan kita. Renungkan kalimat ini yang di rumah juga. Satu-satunya masalah di hidup kita nggak pernah bisa menerima keputusan Tuhan walaupun itu nggak enak, karena kita memaksa Tuhan menuruti keinginan kita. Coba jawab, dia atau tidak? Ya. Itu masalah. Maka itu doa Tuhan Yesus, dan ini satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Maka kalau semua kita bisa mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup ini, yakin hidup ini gak ada masalah. Amin. Hidup ini gak ada masalah. Maka itu kita balik lagi. Masalah dalam hidup kita ketika kita memaksa Tuhan nuruti keinginan kita. Saya ingin ngomong pada seorang ibu di sini, gak usah tahu, yang tahu ya diam saja. Dengar ya, yang istrinya, yang suaminya meninggal berapa waktu yang lalu. Dan ibu itu sampai hari ini kayak orang goblok betul. Selalu ingat kenapa suamiku meninggal, kenapa suamiku, maaf ya. Saya ngomong kasar ya. Ya sudah, mau apa? Bahkan tadi waktu ketemu, lu malam itu masih ngomong kode. Kok tahu bisa habis dan gak ada. Kalau ada di antara saudara, put nanti mau papa lagi ngomong. Di papa itu tanggal 7 kan berangkat, langsung ke Munchen untuk anak. Tidak nanti ya, lupa begini. Oke, saya lanjutnya. Sebelum lupa, karena banyak yang diurus. Mungkin ada di antara saudara yang pernah mengalami seperti ini, tapi kasusnya beda. Tinggalkan yang saudara lewat. Dua hari ini saudara, secara manusia saya mengalami duka yang dalam sekali. Kemarin pagi, salah satu anak kami berangkat ke gereja. Dengarnya, nggak tahu kenapa mereka itu punya mobil. Berangkat ke gereja anaknya 4, 2 laki 2 perempuan. Dia naik motor, bawa anak nomor 1 dan anak nomor 4, boncengan. Kemarin pagi waktu saya masuk kebaktian minggu pagi di Magetan, ini kok telepon masuk terus ya, tapi saya nggak bisa terima karena masih khotbah. Nah selesai itu saya shock. Mereka 3 ditabrak kereta api. Anak pertama berumur 20 tahun meninggal di tempat. Anak yang kecil baru umur berapa? 4 tahun kalau tidak salah, masih di ICU sekarang. Dan saya tahu cucu saya ini sangat cinta Tuhan. Tiap kali ketemu pasti bicara tentang kebaikan, tentang semuanya. Tadi berapa anak yang lain bilang, Bapak bisa telepon belum? Aduh, Bapak nggak bisa telepon mau ngomong apa? Tadi acara foto peti,
Videonya dikirim ke saya pun nggak bisa telepon. Nah terus saya tanya, dari berapa anak saya itu, kok bisa? Nah katanya, ya, papanya mau cepet-cepet takut telat ke gereja. Nah dia bilang dia lihat kereta api itu jalan, dia pikir dia bisa lebih cepat. Aduh, saya pikir. Nah, mau ngomong apa? Nyalakan Tuhan? Nggak bisa. Nyalakan papanya? Ya enggak dong. Masa papanya mau bunuh anaknya sendiri? Nah inilah kehidupan. Ini kehidupan. Begitu dengar ya, yang ditinggal suaminya bertobat. Kalau saudara tidak mau melepaskan kematian suamimu, hari ini saya berdoa, lebih baik kau nyusul suamimu. Betul tidak? Daripada bikin susah orang lain. Loh ya? Ya udah. Kan begini masalahnya. Yang sudah pergi nggak bisa digandoli. Ya betul? Yang lebih digandoli saya nyusul sekalian. Kok repot? Jangan tersinggung saya ngomong ini. Kalau begini, nah serius. Ciakam, Bu Eri, hari ini tuh ulang tahunnya Joko. Nah makanya tadi. Di antara sekian banyak anak yang Tuhan beri kepada kami. Aduh, ini anak yang buat saya itu khusus, spesial. Artinya begini. Dia itu cukup lama tinggal serumah dengan kami. Akhirnya ketemu calonnya dan dia menikah. Dan ini pertama kali saya itu merasa kehilangan. Pulang pemberkatan nikah. Tiba-tiba saya itu seperti kosong. Lain. Saya masuk ke rumah, Pak Gembala baru datang. Ini batik keren betul ini Pak Gembala. Di mana itu batiknya? Pak Gembala baru datang. Nah ini satu-satunya anak di antara semua. Jadi begitu kami pulang ke rumah setelah pemberkatan nikah, saya tuh bisa merasa kosong betul. Pikir ada apa saya? Oh ya cari siapa? Oh duduk situ. Ya udah supaya nyebut lagi. Atau di situ lagi. Saya nangis sudah. Di situ saya kaget. Kok bisa? Kenapa saya nangis? Nah itu pertama kali dalam hidup saya bisa merasakan orang tua yang menikahkan anaknya, lalu anaknya keluar rumah. Maka itu dalam bahasa Inggris ada tulisan bagus, emptiness atau emptiness. Tuhan berkati. Tahu emptiness itu sarang yang kosong. Emptiness ya, nest sarang. Emptiness itu kekosongan. Dan ternyata beda. Nah, anak yang saya ceritakan tadi hari ini dia ulang tahun, kalau dia masih hidup, dia umur 56, 46. Enggak 46. 46. Hari nomor 46 dia, kalau dia masih hidup. Dia meninggal November tanggal 16 tahun 2021. Waktu saya dengar dia meninggal, bilang mendadak lagi, masih muda. Nah, ya udah. Ayo hari ini semua kita mikir ke depan. Amin. Belajar artinya apa tadi? Masalah itu saja ngomong itu. Belajar itu artinya meninggalkan yang belakang. Janji ya, lepaskan. Kalau enggak nyusul aja lebih enak. Nggak usah tolong-tolong, sok diam saja. Ush, belajar. Maaf. Itulah hidup. Maka itu hari ini Gembala Komunitas Oikos memilih tema, cukuplah anugerah Tuhan bagiku. Amin, cukup. Kalau kita masih hidup, ya sudah. Siapa pernah ngikuti di Instagram, di YouTube Omawa yang di Semarang, setua
nyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan. Nah 3 hari lalu kita dipanggil Tuhan. Umur 98. Omawa. Nah saya kenal beberapa anak-anaknya. Anaknya kirim berita. Ya udah bagus. Udah pulang ke surga. Saudara, ada yang dipanggil masih muda kayak cucu saya umur 20. Tabrak kereta api dia nggak bisa lagi. Mau ke gereja lagi coba bayangkan. Udah nggak usah dipertanyakan. Ada yang sudah lanjut umur. Hari Sabtu kemarin sore, saya dengan istri saya menghadiri ulang tahun di Prekolan, Eko Prekolan, Jalan Cempaka, umur 99 tahun. Waduh, waktu dibacakan ayat oleh pendetanya GKI Emmaus, udah bisa nyambung loh. Hebat sekali umur 99, masih bisa begitu ingat ayat. Dibacakan ayat apalagi masih nyambung lagi. Hebat sekali. Terus saya bicara kepada anak-anaknya, menantunya, cucunya, ya hebat tuh Oma, hebat. Bisa ingat ayat firman Tuhan itu. Kenapa Fit? Oh ya, itu habis enggak? 90 lebih itu deh. Ngerti sekarang? Mau maju? Mau maju? Ya udah, kalau enggak kita ketinggalan terus. Yang enggak enak pun bisa terjadi di hidup kita. Amin, namanya kehidupan. Maka itu saya sering berkata begini, puluhan tahun yang lalu Roh Kudus itu mengajar saya tentang 2 hal yang sangat sederhana dan harus dimiliki. Tolong semuanya catat. Suatu saat entah kapan kita pasti akan kehilangan sesuatu. Betul? Dan suatu saat nanti kita nggak tahu kapan kita pasti akan kehilangan seseorang. Setuju saya ngomong ini? Itulah hidup. Dan kalau semua kita punya persiapan, di hati kita ada persiapan, bahwa suatu hari entah kapan kita pasti akan kehilangan sesuatu. Tahu sesuatu itu barang. Dan kita pun suatu hari pasti akan kehilangan seseorang. Ingat itu. Kalau itu ada di ruangan hati kita, maka kalau itu terjadi kita sudah siap. Ya sudah. Memang itulah hidup. Amin. Gak ada yang kekal. Dunia itu tidak seperti apa. Ya sudah. Jadi harus kita jalani. Terus. Baik, kita lihat sekarang ayatnya. 2 Korintus 12 mulai ayat 7. 2 Korintus 12 mulai ayat 7. Kita lihat firman ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Stop dulu. Siapa yang percaya, salah satu sifat dasar, karakter dasar manusia adalah sombong. Siapa kan? Enggak ada orang yang enggak pernah sombong dalam hidupnya. Betul, itu manusia. Nah ternyata ada satu cara yang Tuhan ingin kita tidak bisa sombong. Bukan tidak boleh. Kalau boleh, boleh saja. Mau sombong silakan. Tapi ini tidak bisa. Apa yang kita mau sombongkan dalam hidup? Hal kecil saja kita belajar. Supaya aku jangan meninggikan diri. Saya tidak tahu sampai umur sekian ini apa saja kesuksesan yang saudara sudah hasilkan. Masing-masing kita pernah sukses bukan? Saya tanya. Masing-masing kita pernah sukses bukan? Mungkin sekarang suka sedang sukses. Tapi ingat, semua itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa ini, bisa itu. Bukan karena kekuatan kita. Lihat umur kita. Siapa yang percaya kucing lebih punya umur panjang daripada kita? Enggak percaya juga lagi. Begitu orang percaya kucing nyawanya 7. Nah kucing saja bisa hebat.
Kita enggak, kita bisa mati. Maka itu saya akan mengakui orang itu sombong, ya, kalau saya tahu dia nggak bisa mati. Amin. Ya saya tanya kok, ya wes bisa mati nggak? Ya wes, kapan sombong bisa mati, cukup sombong. Amin. Nah, itu sifat dasar manusia. Dan masih ingat dalam kitab Yakobus ada firman berkata, satu-satunya orang yang ditentang, tahu kata ditentang, dimusuhi oleh Tuhan adalah orang sombong. Ngeri sekali. Dosa yang lain Tuhan masih bisa ngerti, tapi sombong, woi, jadi musuh Tuhan. Nah, supaya kita jangan meninggikan diri karena macam-macam. Aku ini SD nggak lulus, dia bisa punya pabrik 16. Ngerti maksudnya? Belum tentu sombong dulu, jangan. Ya, aku ini, ya, saya kenal seorang dokter gigi. Itu luar biasa. Dia itu sejak lahir pendengarannya di kuping kiri itu tinggal 24%. Yang kuping kanan hampir 0%. Itu sejak lahir. Tapi dia bisa lulus dokter gigi di Belanda lagi. Terus ini tanya, terus cara yang benar gimana? Terus terang, walaupun saya duduk paling depan, sampai miring-miring saya itu. Nah, kok bisa lulus? Nah, itu namanya anugerah. Aneh bukan? Tapi itu fakta. Anaknya 4 dokter gigi semua. Mantunya 4, 2 dokter gigi juga. Hebat sekali. Padahal dia hampir tuli dari lahir. Bisa. Nah, ayo kita jujur. Apa bahan apa yang bisa jadikan kita sombong? Bisa dong, namanya manusia sukses ini, sukses itu, dan luar biasa. Saya ulangi. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Kalau sempat nanti kita lihat apa pernyataan luar biasa. Tapi pokoknya begini. Sampai akhir September sekarang ini, apa saja yang sudah kita capai dalam hidup? Apa saja? Awas tuh. Supaya aku nggak dicap sombong. Ya wis, aku nggak ngakui semua keberhasilanku. Itu lebih kurang ajar. Itu betul tidak? Itu malah menghina Tuhan itu. Puji atau tidak saya tanya. Ya wis. Jadi coba hitung sampai umur sekian. Jaka mengatakan, oke ya, sekolah kelas berapa? Tidak ada sekolah. Tidak ada sekolah. Tapi anaknya dokter, mantunya dokter. Hebat, nggak sekolah. Kerjanya apa? Masak. Restorannya di Nabiri terkenal. Ya, Yesus. Kenapa? Yesus. Amin, Yesus. Oke. Dokternya berapa jam? Sampai anak yang pertama apotek sama komputer. Terus? Apoteker. Dokter spesialis kandungan. Nah, dokter kedua spesialis kandungan. Terus? Tiga pokok. Ayang ya, ayang. Ya, yang ketiga jadi pendeta di Solo. Terus? Keempat notaris. Notaris. Enggak sekolah. Cuma tukang masak. Nah, bisa dibanggakan dong kalau begitu. Amin. Kelima, thank you kelima ada sastra Inggris. Yang kelima sastra Inggris. Oh, yang kelima sastra Inggris. Iya, 5 tahun. 5 tahun. Ngomongnya susah sekali. Oh, betul. Mau maju nggak sih kamu? Coba. Sini sebentar nggak sih? Ayo. Tapi semua orang yang merasa. Sini kamu. Di atas mau di bawah sama saya. Di atas saja, di atas. Ini sampai koko ini. Mau ngomong apa coba? Saya mau ngomong dulu tahun 64
saya lahir di Kalimantan Pontianak, di Mandor. Terus saya pengen sekolah, mau jadi bintang nyanyi. Mama saya, dia punya saudara sepupu ada Lydia toh, kaya, kawan sama orang Cina Jakarta. Terus punya bioskop Dewi, punya toko Bali. Dia bawa saya mau jadi kasih sekolah, tapi gak sekolah jadi pembantu. Cuci piring, masak. Orang 7 tahun pegang bolpen, saya 7 tahun pegang pisau sampai sekarang. Iya, pegang pisau sampai sekarang. Ini sayur masak. Botol selot tantap dulu lapar keberanian, bukan rumah makan sari rasa. Ya kan? Iya. Tapi semua Tuhan Yesus campur tangan. Tapi saya belum kenal Yesus, dulu saya suka omong begini, Tuhan Yesus campur tangan buat aku ya. Saya tutup mata bisa iris bawang 5 kilo pun bisa. Nyanyi nggak nyanyi? Saya tidak bisa nyanyi. Katanya mau jadi penyanyi. Ya, tapi cuma tahu nyanyi satu. Ku mau cinta. Tapi kalau salah-salah jangan ketawa ya. Ini murni untuk umur. Ayo. Kalau diomong dahulu. Ku mau cinta Yesus. Ada musik. Oh, saya musik. Saya kan tahu Pak Nanas ikut saya ke musik kan kok saya nyanyi. Ernest. Ernest. Tahu satu lagunya saya belajar. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekarang kok tua uji sui. Ya betul kan? Lu sepak, lu sepak. 68 umur. Awas. Saya kalau tahu semua tak Sip, mantap. Pokoknya orang Nabi paling kenal dia saudara. Mau di pasar, mau di mana teriak dia. Yang ngomong tentang Tuhan Yesus dan berani sekali. Bisa bayangkan ya. Ya begitu, baik kita lanjutkan. Jadi masing-masing kita pasti punya sesuatu yang kita bisa banggakan. Amin. Dan wajar. Tapi ingat, supaya tidak sombong. Nah, maka ini aku Diberi diberi duit. duri. Diberi apa? Duri bukan duit namanya. Di dalam dagingku. Bayangkan, enak nggak ada duri dalam daging? Enak kalau ikan. Betul nggak? Enak kalau ikan. Iya. Terus ya itu ini nggak enaknya siapa? Seorang utusan iblis. Seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Ada tesnya nggak di situ? Gak ada. Jadi bos, bagaimana? Oh iya nggak bisa gini. TS-nya coba. Kum, ada TSI di situ aplikasi Sabda. Supaya diulangi lagi. Ada. Ada. Ayo supaya apa? Diulangi lagi. Aku jangan meninggikan diri. Nah, coba baca TS-nya. Dah, biar. Jam suaranya. Sah. Coba dengar ya. Terjemahan sederhana Indonesia. Lagi pula, supaya saya tidak menjadi sombong karena hal-hal luar biasa yang Tuhan nyatakan. Maka saya diberi suatu penyakit yang menyiksa tubuh saya. Penyakit yang menyiksa. Ini Paulus. Hamba Tuhan hebat. Terus Tuhan mengizinkan Satanas ya, mengirim penyakit itu untuk memukul saya supaya tidak terlalu membanggakan diri.
Enggak ada yang amin. Amin. Kita akan bertanya, kok Tuhan kejam sekali? Ngutus utusan iblis untuk memberi penyakit. Saudara, ini yang kita harus tahu supaya kita jangan sombong dalam hidup. Oke, ini lihat wajahnya pernah enak semua. Lanjut ayat 8 sekarang. Ayat 8. Ya. Ayat 8. Tentang hal itu, tentang utusan iblis, tentang duri dalam daging itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Yahweh supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Catat, ini hamba Tuhan hebat. Betul? Paulus itu luar biasa. Bayangkan dari 27 kitab perjanjian baru, 27 14 itu suratnya Paulus. Berarti dia nulis 51%. Jadi mulai hari ini yang belum tahu, kitab Roma sampai kitab Ibrani itu 14 kitab. Itu semua Paulus. Saya pernah memikirkan begini. Masih ingat Petrus? Ya, murid Yesus bukan? Murid. Paulus pernah jadi murid Yesus tidak? Secara langsung? Tidak pernah. Bahkan dia benci kok. Nah, ini yang luar biasa. Bagaimana dia nggak merasa hebat? Petrus nulis berapa kitab? Baik, cepetan. 2. 1 Petrus dan 2 Petrus. Yang kumpul Tuhan Yesus sejak awal. Bahkan Petrus itu satu-satunya murid yang mengalami semua mujizat yang tidak dialami murid-murid, ya, yang tidak dialami yang lain. Saudara, mak mertuanya sakit disembuhkan, Tuhan Petrus. Betul? Hampir tenggelam di danau, masih ingat Petrus. Terus telinga Malkus yang terpotong dengan pedang yang dia arahkan, dia lihat mujizatnya. Nah, yang sudah kumpul Tuhan Yesus segitu lama sejak awal dan mengalami semua mujizat, kenapa cuma nulis 2 kitab? 1 Petrus, 2 Petrus. Paulus yang gak pernah ketemu Tuhan Yesus, bahkan gak pernah dimuridkan, kok bisa nulis 14 kitab? Dan yang jadi firman Tuhan sampai hari ini kita baca. Layak gak dia bangga? Ya. Layak gak? Layak. Tapi Tuhan gak suka Paulus sombong. Maka itu diberi utusan iblis itu. Bahkan sudah 3 kali dia berdoa. Apa jawaban Tuhan? Ayat 9. Ini jawaban Tuhan. Tetapi jawablah Yahweh kepadaku. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. 1. Nah, inilah hidup kita. Maaf kalau saya harus katakan ini. Mungkin ada yang sudah berdoa bertahun-tahun, kapan aku sugih ya Tuhan? Misalnya. Kok Tuhan gak jawab? Malah sugih utang. Maaf, ini cuma istilah. Jangan kecewa dengan Tuhan. Betul? Ada yang berdoa, Tuhan pengen punya anak sekian tahun. Ini hari ini saya lagi melayani 1 orang. Saya belum berhasil. Orang cukup kaya, menikah 8 tahun. Setelah coba berkali-kali bayi tabung, berhasil. Tiba-tiba anak pertama hasil bayi tabung ini hampir dirayakan ulang tahun umur 6. Dia meninggal mendadak karena virus.
2 hari lalu saya kontak dia. Ya dia karena segan aja pada saya. Tapi saya bilang oke. Saya nggak akan ngomong tentang Tuhan, nggak akan ngomong tentang firman. Saya cuma tanya gimana kerjaan. Dia selalu nutup diri. Dia berkata Tuhan gak adil. Tahu nggak biaya bayi tabung itu nggak murah loh. Beberapa kali sudah. Aduh, saya juga nggak bisa bayangkan. Lihat istrinya yang nunggu begitu lama. Sampai istrinya berkata, oke lah kalau dia masih bayi. Oke, ini sudah umur hampir 6 tahun. Bisa bayangkan bukan? Saya belum bisa ngomong apa-apa dengan dia. Sebetulnya semua kejadian yang gak baik atas hidup kita, coba saya tanya jujur, percaya nggak? Pasti ada sebagian besar unsur kesalahan kita manusia. Betul? Pasti ada. Lihat tidak saya tanya. Nah, kalau kita bisa menemukan, percaya kita bisa move on, kita bisa lanjut terus dalam hidup, nggak akan berhenti di situ. Inilah hidup. Jadi ini jawaban Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Coba bacakan TS-nya lagi untuk ayat ini. Filipus ada pakai mic lagi. Yang ayat 8 ayat 9 ya. Tetapi Tuhan menjawab, kebaikan hatiku sudah cukup bagimu. Kebaikan hati Tuhan. Setuju? Tuhan baik atas hidup kita? Sangat. Kalau Tuhan nggak baik, hidup kita lubangnya dibuat ke atas semua. Berarti ilustrasi itu, kalau lubang dibuat ke atas pakai payung hidung. Betul Tuhan baik? Sangat baik. Terus? Karena kuasaku menjadi sangat nyata ketika kamu lemah. Amin. Amin yang lain. Kuasaku menjadi sangat nyata ketika kita ini lemah. Terus? Jadi jauh lebih baik saya membanggakan kelemahan-kelemahan saya supaya semakin terasa kuasa Kristus melindungi saya. Wow. Aneh. Bagi orang dunia membaca ayat ini gila ini. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Itu supaya tidak sombong, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini yang Bapak rindu. Anugerah, kasih karunia itu adalah kebaikan hati Tuhan atas kita. Amin. Siapa bisa merasakan kebaikan Tuhan? Kalau pagi-pagi kita bangun, masih bisa bernafas, leher masih bisa goyang-goyang, jari masih bisa ngitung duit, ucapan syukur. Enggak. Betul enggak? Ucapan syukur. Walaupun yang sekali itu bukan duitmu, enggak apa-apa. Ngerti maksudnya? Pokoknya semua hal kita bisa syukuri dalam hidup ini. Jadi kata ini sebab itu aku terlebih suka bermegah dalam semua kekurangan kelemahanku. Itu penting. Nikmati saja hidup ini. Nikmati. Berapa waktu yang lalu saya jalan dengan 2 anak saya melewati sebuah pantai. Ya, ini bukan di Indonesia. Ternyata sangat jarak. Harusnya bukan di situ. Ya sudah terlanjur dan itu satu arah, nggak bisa balik. Dan ternyata Tuhan izinkan saya melihat sebuah pemandangan yang luar biasa. Dan sampai 2 anak saya itu heran. Ih, Papa bisa aja. Loh, kelihatan gitu. Kebetulan juga jalannya agak macet, jadi nggak bisa cepat. Ada apa yang saya lihat? Di pantai itu ada 2 kelompok orang. Kebetulan lautnya teduh. Padahal laut di situ itu sangat besar ombaknya.
Maka itu orang-orang yang peselancar, tahu selancar, surfing, itu suka di pantai itu. Tapi hari itu pantainya tenang. Lalu saya melihat sekelompok orang sepanjang pantai itu. Orang-orang, papa mama bermain pasir bersama anak-anak kecil. Anak-anak kecil ramai sekali. Lari sana, lari sini, masuk ke air, keluar lagi semuanya. Tapi saya melihat orang-orang sudah siap untuk selancar, sudah bawa papan selancar, wajahnya murung. Ngerti nggak pemandangan itu? Dengar tidak? Dua kelompok orang sama-sama di pantai. Kenapa yang sekelompok senang-senang yang satu murung? Jawab. Ya responnya kenapa? Kenapa yang peselancar murung? Tidak mendapatkan diharapkan. Nah, itu dia. Kemarin malam saya ditanya satu orang di Magetan. Saya belum pernah ditanya seumur itu. Dia bilang, Dek, Tuhan itu nggak adil. Oh, dalam hal apa? Dia beri saya ilustrasi begini. Ada dua tim sepak bola lagi bertanding, dan dua-dua berdoa untuk menang. Terus saya tanya, kalau Tuhan ada, berarti dua-dua pasti menang, atau dua-dua pasti kalah? Nah, nggak ada pertanyaan, bukan itu saya jawab. Nah, otakmu salah. Tuhan nggak musim bola. Betul tidak? Dia tertawa. Dia mereka ngapain musim bola? Dia main bola mereka. Itu kadang-kadang ada konsep yang salah di hidup kita. Kita izinkan Tuhan terlibat apa saja, nggak bisa. Saya tanya dia lagi. Sekarang Ukraina Rusia perang ya. Kamu berani nyalakan Tuhan? Tuhan kenapa kok ada perang? Ayo mikir. Dia mau perang mereka kok. Tuhan gak bisa maksa kita. Betul, Tuhan gak bisa maksa kita. Itu pilihan kita. Dia baru ngerti. Jadi Tuhan gak usah bola, gak usah pemainnya saja. Ngapain? Tuhan pusing dengan bola. Oke? Nah, itu hidup. Cukup kasih karunia itu. Cukup kebaikan Tuhan atas hidup kita. Cukup. Syukuri semua hal. Walaupun itu gak enak, kita tahu suatu hari pasti akan ada jawaban. Pasti, gak tahu kapan. Jadi mulai hari ini biarlah kita semua lebih suka untuk bermegah karena kelemahan. Masalah-masalah yang ada di hidup kita. Ayat 10 belum selesai. Ayat 10. Diulangi lagi. Ayo. Senang karena itu ayo cepat. Karena itu aku senang dan rela. Di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan. Stop dulu. Gak enak hati. Ya betul nggak? Gak enak semua. Tapi kita harus senang menghadapi semua ini. Ya sudah. Mau apa lagi? Suka. Bacakan tesinya. Dengar ya. Ini keren sekali firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagai utusan Kristus, saya sudah belajar merasa senang ketika mengalami kelemahan, penghinaan, kesusahan, penganiayaan, maupun kesengsaraan. Wow. Sebab justru di saat lemahlah saya benar-benar mendapat kekuatan. Setuju akan firman ini? Ya sudah. Apa saja yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, terima dengan pengucapan syukur. Walaupun kita nggak ngerti kenapa bisa begitu. Begitu saya ulangi lagi, masih ingat tadi satu-satunya masalah dalam hidup kita adalah apa tadi? Kalau kita memaksa Tuhan menuruti keinginan kita, itu masalah. Akhirnya setelah kita ngalami yang kita nggak suka, kita nggak cocok, terus kita marah kepada Tuhan. Kenapa?
Saya nggak tahu berapa hari lagi bisa telepon anak saya itu dengan kecelakaan ini. Saudara, ayo mulai hari ini kita betul-betul menikmati firman. Amin. Karena di balik semuanya itu kita akan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Akan jadi berkat. Bagian terakhir. Ini loh anugerah yang cukup itu. Kita buka Kejadian pasal 45. Untuk pertama kali Yusuf mengaku kepada 10 kakaknya, aku ini Yusuf yang kau jual ke Mesir itu. Mulai ayat 1 Kejadian 45. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Karena sebagai raja ada 11 orang asing datang ke istana, maka penjaga-penjaga harus berkerumun. Nah, lalu berserulah Yusuf, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika Yusuf ngapain? Memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara. Jadi sepi, tinggal dia dan 11 itu. Ayat 2. Setelah itu menangislah Yusuf keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Sampai hari ini masih banyak perdebatan tentang ayat ini. Bayangkan, kita sih nggak tahu berapa besar istana Firaun, tapi pasti lebih gede daripada rumahmu toh. Enggak amin, kira sih. Betul tidak. Pasung, apalagi zaman itu, Mesir itu luar biasa. Ini nangis pakai mikrofon apa dan speaker merek apa? Ngerti nggak maksudnya? Nangis kencang sekali sampai kedengaran pada orang Mesir dan kepada seisi istananya. Oke, kita nggak usah bahas mikrofonnya, speakernya, tapi kita bahas kenapa Bu Iri ngomong. Yang kita bahas adalah jeritan hati Yusuf. Berapa tahun kita itu? Yusuf terpisah dengan keluarganya, termasuk dengan ayah yang dia sayangi. Itu umur 17. Itu di Kejadian 37. Catatannya yang dibaca di rumah. Dari umur 17 Yusuf dibawa ke Mesir, dijual jadi budak dan macam-macam sampai masuk penjara. Nah, di pasal 41 itu ditulis, saya lupa ayatnya, nanti cari. Yusuf berumur 30 tahun ketika dia menghadap Firaun. Berarti dia menderita berapa tahun? 13. Panjang atau pendek? Mau nyoba? 13 tahun dalam penderitaan yang luar biasa. Nah, berapa tahun pertama jadi raja Yusuf? Waktu kelimpahan 7 tahun. 7 tahun. Waktu peristiwa pasal 45 ini, coba lihat ayat 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidup gak apa-apa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Wajar gak mereka takut? Hah? Ini adik kita yang kita buang dulu, yang kita jual dulu, jadi raja. Pasti mereka berkata, mati kita sekarang, habis kita sekarang. Terus ayat 4 diulang lagi. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Kenapa sampai 2 kali Yusuf berkata, mari kakak dulu dekat-dekat. Kenapa ya? Oh, kakaknya takut. Suapatnya pedangnya habis itu sudah. Ayo dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, ini terharu sekali, akulah Yusuf saudaramu yang
kamu jual ke Mesir. Yusuf sadar mereka yang menjual dia ke Mesir. Terus ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Jelas? Dia tahu kakak-kakaknya menyuruh. Tapi inilah iman orang benar yang mengerti rencana Allah. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah. Siapa? Kehidupan Israel. Karena kalau tidak ada Yusuf, di Mesir duluan berangkat. Nggak ada bangsa Israel di dunia. Sebab mati semua karena kelaparan. Hebatnya Yusuf. Satu pihak dia tahu kakak-kakaknya kejam memfitnah. Satu pihak. Tapi imannya berkata, bukan kamu, tapi Tuhan yang menyuruh aku mendahului kamu. Terus ayat 6. Karena, ini telah 2 tahun. 2 tahun ada kelaparan di negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Sekarang kita hitung angkanya. Sebelum kelaparan ada 7 tahun. 13 tambah 7 20 tambah 2 22 tahun menyimpan kerinduan. Ingat Bapak yang sayang dia. Ingat Benyamin adik bungsunya. Wajar nggak ketika pertama kali mengaku diri akulah adikmu? 22 tahun menyimpan. Seandainya zaman itu ada WhatsApp, nggak akan nangis kayak gitu Yusuf. Kok nggak percaya? Betul? Kalau ada WhatsApp berarti Yusuf sempat WhatsApp sama papanya, sama yang lain. Bayangkan 22 tahun nggak ada kabar. Maka itu pertanyaan pertama, Papa masih ada nggak? Itu luar biasa. Wajar meledak. Sampai suara tangisannya kedengaran di seluruh istana. Dan orang Mesir nangis model apa itu? 2 tahun lagi, ini baru 2 tahun masih ada. Ayat 7 diulang lagi dia ngomong begini. Maka Tuhan telah menyuruh aku stop dulu. Padahal yang nyuruh siapa? Yang bawa Yusuf ke Mesir siapa? Tapi Yusuf punya kasih karunia. Yusuf menikmati kebaikan Tuhan sehingga dia tidak dendam kepada kakak-kakaknya. Ini hebat, betul tidak? Sengsara 13 tahun. Jelas yang nyuruh siapa, gara-gara siapa. Tapi Yusuf bisa berkata, Tuhan yang telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Hebat sekali. Maka itu di sini kita melihat campur tangan Tuhan. Kalau nggak ada Yusuf ke Mesir, nggak ada Israel sampai hari ini. Rencana Tuhan bisa berubah. Mau mensyukuri anugerah Tuhan di hidup kita. Amen. Artinya begini, lagi sekali kepada istri yang ditinggal suami masih sedih terus dengan semua yang tidak enak terjadi di hidup kita. Kalau kita terima sebagai anugerah Tuhan, itu pasti akan menolong orang lain. Amin. Betul? Saya ulang lagi. Yang tidak enak kita alami, kita ucapkan syukur karena anugerah Tuhan cukup buat kita. Maka suatu saat nanti kita akan bisa menolong orang lain kalau mengalami kesusahan yang sama seperti ini. Ini fakta dalam hidup. Maka itu saudara, jangan bosan dan marah pada persoalan. Oh, amin. Kenapa? Karena kita bisa berkata, cukuplah kasih karuniamu bagiku. Itu sebabnya Tuhan bekerja luar biasa.
Terus ayat 8 ayat terakhir. Lihat ini. Oh ya, sebelum saya lupa ini Pak Elia, pendeta Elia ini yang ngatur selama saya seminggu lebih ini di Surabaya. Ya. Jadi, diulang lagi. Jadi apa? Bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Stop. Dan inilah satu-satunya orang di seluruh Alkitab yang diakui Tuhan, mewakili Tuhan sebagai Bapa, Tuhan sebagai penguasa, Yesus dan Roh Kudus. Saya ulangi. Jadi bukanlah kamu kakak-kakakku yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Satu, Tuhanlah yang telah menempatkanku sebagai Bapa bagi Firaun. Ini saya bingung. Secara logika kita yakin pasti Firaun lebih tua dari Yusuf. Betul ya? Benernya kita nggak tahu jelas Firaun umur berapa. Tapi kan aneh. Yusuf ini orang asing, bukan orang Mesir. Mungkin umurnya lebih muda dari Raja Firaun, tapi kok bisa Tuhan ngangkat dia jadi papanya Firaun? Lucu nggak? Nah, begini fungsi papa itu. Kehadiran seorang papa itu membuat rasa aman untuk keluarganya. Katakan amin. Kehadiran seorang papa itu membuat rasa aman untuk keluarga. Nah, Firaun ini merasa aman dan merasa nyaman ketika Yusuf hadir, menerangkan arti mimpi yang menakutkan. Katakan amin. Begitu ada Yusuf, Firaun merasa aman. Kedua, dan menjadi Tuhan atas seluruh istananya, menjadi Tuhan. Itulah Yesus. Dan gak cukup sampai di situ. Dan sebagai kuasa, ini Roh Kudus atas seluruh tanah Mesir. Saya ulangi, tidak ada pribadi lain di seluruh Alkitab kecuali Yusuf yang dipercaya mewakili Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yes. Bayangkan kalau dia nggak mau menderita, ada kejadian ini? Enggak ada. Maka itu percayalah, setiap yang gak enak terjadi di hidup kita itu bisa menolong orang lain. Amin. Begitu syukuri, begitu cukuplah anugerah ini. Amin. Ngomong pada diri sendiri, aku gak takut kesukaran, aku gak takut masalah. Ngomong cepetan. Betul ya? Terus tambahin, tak ini kon. Aku tunggu kamu. Amin. Supaya kita makin kuat. Nah, kalau sudah gitu, tepuk tangan buat dirimu sendiri. Haleluya.